Tanya baru kita bahas lagi setelah ada satu kesempatan lagi karena 1 sampai 3 bahas persiapan saya sudah memakan waktu kira 1,5 jam. Dan cukup waktunya saya cut dulu 1 sampai 3 sampai 5. Setelah itu baru kita tanya jawab. Baru kita tanya jawab, kita selesai dan saya sudah minta izin sama Bu Pungki. Setelah tanya jawab, saya akan live karena hari ini ulang tahun nyonya saya mesti harus pergi untuk makan bersama-sama. Nanti tapi setelah beres itu tidak perlu ke susu. Saya setelah tuntaskan lebih dulu firman Tuhan, saya tidak mau di nomor 2 kan, saudara. Ulang tahun tapi bebas hadir jalan. Setelah bebas selesai, saya minta Bu Pungki bisa mengizinkan saya untuk tidak ikut dalam doa syafaat maupun doa berkat ya, tidak apa-apa ya Bu Pungki. Tapi bebas hadir tetap jalan langsung ya. Tetap berjalan dengan baik. Saya tidak akan memundurkan bebas hadir. Terima kasih ya Bu. Saudara, mari kita bahas dan Timotius 2 ayat 1 sampai 13, saudara. Saudara, orang-orang duniawi, saudara, untuk mempertahankan bisnisnya, saudara. Itu biasanya kalau saya jumpai dalam dunia perdagangan itu mungkin cuma 4 generasi, saudara. Setelah 4 generasi itu banyak sekali berjatuhan, saudara. Seorang perusahaan walaupun begitu besar, setelah ada 4 generasi, kalau perusahaan itu bukan profesional, saudara, mungkin 4 generasi perusahaan keluarga itu makin lama makin hancur. Jarang terjadi 5 generasi itu. Saya lihat 4 generasi, 2 generasi, 3 generasi sudah goyang. Sehingga seringkali perusahaan itu tidak bertahan karena situasi kondisinya berbeda. Orang yang memimpin juga berbeda. Ada banyak hal-hal yang berbeda sehingga seringkali nggak bertahan. Bertahan mungkin 2 atau 3 generasi. Sulit untuk mencapai 5 generasi. Saudara. Itu orang duniawi. Tetapi dalam dunia kekristenan, saudara, Injil itu diberitakan dari generasi ke generasi selama 2000 tahun. Saudara. Secara duniawi, saudara, rencana manusia itu bisa gagal. Saudara. 3 generasi, 4 generasi sudah gagal. Sudah prediksinya sudah lain, sangat luar biasa. Saudara. Karena manusia tidak maha tahu. Karena dia mempunyai satu planning ke depan cuma punya jangkauan pikiran yang sederhana. Tapi Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dia memprediksi itu puluhan ribuan tahun ke depan, bahkan sebelum dunia dijadikan, itu semua ada satu kuasa Tuhan dan rencana Tuhan. Dan Injil sudah diberitakan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Sampai Yesus akan datang, tetap saya yakin Injil tidak akan pernah padam. Dari generasi ke generasi. Saudara, ini kebenaran Injil dan sekaligus kekuatan Injil. Saudara. Lain dengan kekuatan duniawi. Saudara. Kekuatan duniawi cuma sekedar prediksi, tapi tidak bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tiba-tiba. Tapi Allah sudah mengantisipasi sejak dulu kala. Dia tahu bakal terjadi ini, terjadi itu puluhan ribu tahun ke depan dia tahu. Karena dia Allah. Dia menciptakan semuanya. Itulah keadaan kita sebagai anak Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat, Injil memiliki kekuatan yang luar biasa dan manusia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Bukan malaikat yang dipakai oleh Tuhan. Satu pertanyaan bagi saudara saya, kenapa manusia dipakai oleh Allah memberitakan Injil bukan malaikat? Kalau malaikat memberitakan Injil, semuanya bertobat semua. Karena malaikat begitu bergerak luar biasa cepatnya. Manusia serba terbatas. Saya berada di sini, tidak mungkin saya berada di Jakarta pada waktu tertentu. Ada waktunya. Dari ketebal manusia, kenapa manusia dipilih Tuhan? Saudara, secara logika akal, malaikat itu lebih tinggi daripada manusia. Saudara. Tetapi secara faktanya, saudara, Tuhan itu menebus manusia. Dia tidak pernah menebus malaikat. Saudara. Coba saudara ingat kata-kata saya ini. Kita manusia itu walaupun lebih rendah daripada malaikat, tapi kita tuh manusia yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal di kayu salib. Malaikat tidak pernah ditebus. Pada saat malaikat mengalami kesalahan, dia langsung dihukum oleh Tuhan menjadi setan, menjadi iblis. Kalau kita menjadi Tuhan yang mengalami kesalahan, dia mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Saudara, itu bedanya manusia dengan malaikat. Walaupun secara derajatnya lebih tinggi daripada manusia, tetapi secara de facto-nya bahwa kita ditebus oleh Tuhan, tidak malaikat yang ditebus. Itu kenapa Tuhan memakai malaikat, memakai manusia untuk bisa memberitakan Injil. Bukan malaikat. Karena manusia di mata Tuhan lebih berharga daripada malaikat.
Itu yang pertama, saudara. Setelah dia menghadapi sesuatu ujian tertentu, saudara. Seorang anak Tuhan itu baru diuji, menandakan bahwa dia punya iman yang kuat. Itu kalau ada ujian-ujian, saudara. Saudara, kalau sebagai manusia biasa yang tidak pernah ada masalah, semuanya beres, saudara, itu imannya tidak pernah diuji, saudara. Dan bisa berlaku seperti biasa, saudara. Saudara tidak punya uang banyak, anak baik, istri baik, semua baik, seolah ada masalah, di situ nggak ada ujian. Bagaimana sikap sebagai anak Tuhan itu terlihat imannya kuat atau tidak pada saat ada satu masalah ada hidupnya. Di dalam satu COVID zaman ini, saudara, ini ujian bagi Tuhan untuk kita manusia. Apakah tengah-tengah kondisi COVID ini atau suatu keadaan yang begitu berat, manusia bisa bertahan atau tidak, saudara? Manusia bisa kuat atau tidak, saudara? Manusia bisa menyerah atau timbul ide-ide yang baik. Di sini letak ujian manusia pada saat ada satu ujian. Saudara, kalau tidak ada ujian apa-apa, semuanya bisa lancar semua. Saya rasa manusia tidak dilihat kekuatannya. Saudara. Dan doktrin kemakmuran mengajarkan seperti itu. Saudara. Kalau jadi anak Tuhan, semuanya beres. Uang beres, masalah beres, penyakit beres, semuanya beres. Saudara, kalau sebagai anak Tuhan semuanya beres, itu saya rasa bukan anak Tuhan. Saudara. Anak Tuhan itu beres pada waktu diuji masalah. Dan itu tergantung pada orangnya apakah bertahan atau tidak. Itu bagi kita betul-betul anak Tuhan. Kalau nggak ada masalah, ya seperti biasa. Saudara. Bagaimana di tengah-tengah saudara tidak punya uang, di tengah-tengah saudara mengalami penderitaan, sakit penyakit, saudara tetap memuji-muji Tuhan. Kalau saya sehat, walafiat, kalau memuji Tuhan, puji Tuhan saya sehat. Itu istilah Surabaya ini akeh tunggale, saudara. Kalau akhir tunggalnya kalau sehat, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Iya sehat, iya punya duit, iya nyonya baik, iya anak-anak baik, pekerjaan baik, bisa memuji-muji Tuhan. Coba pada saat ada suatu pekerjaan yang begitu sulit, saudara, ada penyakit kanker tiba-tiba membuat saudara sakit kanker. Apakah di tengah-tengah saudara sakit kanker bisa memuji Tuhan? Itu masalah sebagai anak Tuhan. Itu baru ujian, saudara. 2 orang sakit kanker, saya lihat bagaimana Pak sakit kanker. Lainnya, aduh Pak, saya luar biasa sakit. Nggak tahan, nggak kuat, saya lebih baik saya. Kenapa Tuhan begini-begini, ngomel terus. Yang satu kenapa sakit kanker? Nggak apa-apa Pak Liman. Nggak ada masalah sakit kanker, ya sudah masalah sakit kanker ya. Ya kita terima apa ada. Kita ke dokter, obatnya obat. Tapi kalau Tuhan izinkan sakit kanker menimpa saya, puji Tuhan. Nggak orang yang paling-paling ya mati kok. Dia bilang gitu sama saya. Berarti satu orang mengalami masalah dengan ngomel sama Tuhan, satu orang mengalami masalah dengan berserah pada Tuhan. Dan inilah dikatakan ujian sebagai anak Tuhan. Bagaimana saudara di tengah-tengah situasi, kondisi, apapun, saudara tetap bisa memuji Tuhan. Itu baru anak Tuhan, saudara. Anak Tuhan tidak gampang menyerah, saudara. Saudara, kita belajar pada Paulus, saudara. Paulus dalam kehidupannya dia, selama hidupnya dia berfokus pada Injil. Dia katakan tidak peduli atau kecelaka. Tidak peduli saya dihukum atau dipenjara atau dibunuh. Ada kecelakaan, tidak pernah peduli. Karena satu tujuan pada kehidupan Paulus, bahwa Injil harus diberitakan. Dan dia mengatakan, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Walaupun ada banyak penderitaan. Penyakit pada Paulus tidak pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata pada Tuhan, tolong sembuhkan penyakit saya. Tuhan mengatakan, enggak, aku tidak menyembuhkan engkau. Cukup penyakitku, membuat kasih karunia. Apa kata Paulus? Ya sudah, Tuhan nggak disembuhkan, enggak apa-apa. Cukuplah kasih karunia Tuhan dalam diri kami. Di dalam kelemahan ada kekuatan. Di dalam penderitaan ada kemenangan. Itu Paulus, saudara. Dia tidak sembuhkan Tuhan. Walaupun dia rasul, saudara. Melayan begitu hebat, luar biasa. Dia minta sama Tuhan kesembuhan. Tidak disembuhkan oleh Tuhan, dia terima. Saudara, bagaimana dengan anak Tuhan zaman sekarang, hamba-hamba Tuhan, kalau mendoakan seseorang, saudara, harus sembuh. Waduh, luar biasanya. Saya lihat harus sembuh. Saya lihat sendiri, saudara, ada seorang pasien, ini cerita secara serius faktanya, saudara. Orang pasien mengalami suatu keadaan kanker, waktu itu mungkin kanker usus atau apa. Dia menderita setengah mati. Saudara. Ada pendeta datang, saudara, di kamarnya dia, di rumah sakit. Oh, dia bilang, saya dapat penglihatan dari Tuhan. Saudara itu mesti sembuh. Dan bahkan sudah sembuh, katanya pendeta. Saudara, ini bukan cerita. Saudara. Ini fakta terjadi di rumah sakit. Saudara. Dan sampai sekarang ada kejadiannya. Dia bilang sama
jemaahnya sudah sembuh. Nggak perlu mikir-mikir penyakit, nggak usah dipikir penyakit, sembuh. Saya sudah diberitahu Tuhan sudah sembuh. Maka itu besok pulang. Besok pulang ke rumah sakit. Sungguh, saudara, jemaah itu disugesti sama pendetanya demikian doanya begitu luar biasa kencangnya, saudara. Besoknya dia pulang. Pulang dari rumah sakit. Saudara hamba Tuhan pada waktu dia kembali ke rumah sakit tiba-tiba nggak ada. Tanya sama suster, di mana anaknya? Sudah pulang, kaget. Saudara. Dalam kondisi seperti itu, kanker stadium 4 dia sudah minta pulang, tanda tangan di rumah sakit. Dia minta pulang karena apa? Karena pendeta itu bicara pada dia sudah sembuh. Dan dia percaya pada omongannya pendeta goblok itu. Langsung dia pergi, pulang meninggal ke rumah sakit tanpa pikir apa-apa dia pulang. Setelah saya dikejar di rumahnya, sudah sembuh. Dia bicara, sudah sembuh. Sudah sembuh tapi bicara lirih setengah mati. Saya tidak benarkan dia masih sakit, tapi karena disugesti, sudah sembuh, dia bicara, sudah sembuh, sudah sembuh. Setelah akhirnya 1 minggu lagi mati, mati aja 1 minggu lagi. Setelah seorang pendeta itu jangan sembarangan bicara lah. Kalau betul-betul nggak dari Tuhan. Kalau memang betul dari Tuhan, sembuh-sembuh. Setelah kalau bicara sama Tuhan, Tuhan kiranya jemaah ini boleh diberi kekuatan oleh Tuhan. Kalau memang kau kesembuhan, sembuhkan. Kalau tidak, kuatkan Tuhan. Saudara, kematian itu bukan merupakan kutuk bagi saudara anak Tuhan. Kematian itu berharga di mata Tuhan. Kalau orang itu sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kecuali orang itu tidak percaya pada Tuhan Yesus, dia masuk pada neraka kalau mati. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kematian bagi saya keuntungan. Dan sebagai anak Tuhan yang ada di sub ini, saudara, statement saya coba saya lihat. Jangan pernah takut mati. Kenapa saya bilang ke saudara jangan takut mati? Bukan cari gara-gara mati, lain, saudara. Jangan pernah takut mati, karena kematian merupakan satu pintu menuju ke surga. Di situ, saudara, ada satu kekekalan dijamin oleh Tuhan. Saudara, jangan pernah takut, tapi jangan cari gara-gara mati. Saya nggak ngajarin cari gara-gara mati, tapi jangan pernah takut mati. Sehingga saudara menghadapi penyakit apapun, saudara, puji Tuhan, kondisi apapun, puji Tuhan. Jangan pernah mengeluh pada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa. Saudara hari punya uang berapa, makan apa, ya sudah terima kasih Tuhan, pokoknya saya sudah bisa makan. Saudara, itu yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Saudara, dalam ayat 1-2 saya bahas secara pendahuluan, secara masuk pada khotbahnya, saudara. Saudara, dia mengabarkan Injil, saudara. Paulus itu mendorong Timotius, saudara. Hei Timotius, engkau muridku, engkau anakku secara rohani. Supaya saudara menjadi kuat untuk menjadi pimpinan suatu jemaat yang sangat sulit pada waktu tingkat kesulitannya begitu hebat. Saudara, di tengah-tengah gereja-gereja menghadapi ajaran sesat yang tidak karu-karuan, Paulus memberikan suatu spot pada Timotius. Hei Timotius, jaga gereja ini. Jaga gereja ini supaya jangan terjadi kesesatan. Walaupun Timotius orang muda, saudara, diberikan satu spot oleh Paulus supaya kuat. Saudara. Jangan sampai mundur. Saudara. Saudara, kadang-kadang Tuhan itu bisa memakai seseorang muda, saudara. Orang yang kadang-kadang tidak mampu. Saudara. Ini persis dengan satu kasus Yosua. Saudara. Dalam kitab Kejadian Yosua 1, 7, 9, sampai 18, pada waktu Musa masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi dilarang oleh Tuhan, akhirnya Musa memberikan suatu mandat kepada Yosua untuk memimpin orang Israel yang begitu tegar tengkuk. Pada waktu dia menyerahkan tongkat kepemimpinan pada Yosua, Musa juga berkata, kuatkan Yosua, kuatkan seperti nasihat pada Paulus yang diberikan oleh Timotius. Kuatkan Timotius menghadapi ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan. Kuatkan Timotius menghadapi jemaat-jemaat yang begitu sulitnya, luar biasa diatur. Kuatkan Yosua menghadapi orang Israel, bangsa tegar tengkuk, bangsa yang kurang ajar di depan Tuhan. Kuat Yosua untuk bisa menghadapi kondisi seperti itu. Saudara, dua orang ini Timotius maupun Yosua, saudara, kalau saya lihat sejarahnya, dua orang penakut, saudara. Tidak sebagai seorang pemberani. Saudara. Tapi kenapa Tuhan pakai? Kenapa Tuhan pakai orang demikian, saudara? Saudara, Tuhan pakai saudara saya, saudara pasti dilengkapi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan. Saya dulu tidak pernah menyangka, saudara, saya bisa berkhotbah. Saya bukan latar belakang pendidikan teologi, saya sekolah biasa, ekonomi, tidak pernah sekalipun masuk dalam bidang sekolah teologi. Dan saya tidak pernah diajarkan satu pun oleh orang manapun untuk berkhotbah. So, pada waktu saya berkhotbah, pertama kali berkhotbah, saudara, 5 menit saya bicara, berhenti, saudara.
Di tengah-tengah orang-orang itu berhenti, tidak tahu apa yang dilakukan. Wih, ini luar biasa. Apa yang dibicarakan, nggak tahu. Demam panggung, tapi saya coba lagi, betul belajar banyak firman Tuhan, belajar untuk sampai saya khotbah di tembok, barang belajar sama tembok. Akhirnya saya bisa berkhotbah. Saya bisa menghadapi 100 orang, bahkan saya menghadapi 500 orang bisa. Dulu menghadapi 10 orang itu berdeki luar biasa. Saudara, kalau saudara takut menghadapi pelayanan, sudah itu berhenti. Saudara tidak pernah dipakai oleh Tuhan. Tuhan pada memanggil Pak Liman, engkau harus memberitakan firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu memberikan kelengkapan pada saya, keberanian yang saya pikir tidak mungkin saya dapatkan. Tapi Tuhan memberikan, saudara, keyakinan pada saya, sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya bisa berkhotbah dimanapun. Sampai sekarang, berapa banyak saya tangani. Berapa banyak khotbah satu minggu ini, ada 10 sampai 15 kali saya tangani khotbah. Dengan tampak merasa gentar sama sekali. Itu bukan karena saya hebat. Tidak, karena Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja pada diri saya, dan saya mau dipakai oleh Tuhan, dan saya mempersiapkan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya dengan hati-hati. Walaupun ada banyak kadang-kadang terdesak seperti ini, hari ini kayak, saya nggak tahu nomor ada hari ulang tahunnya, saya kaget. Kok dikasih tugas? Oh, tapi saya nggak mau menyepelekan. Tetap bebas tadi. Lebih baik dimundur makannya, diapakan supaya jangan sampai menunda-nunda pelayanan. Sangat riskan menunda pelayanan. Kalau tidak kepepet, betul-betul kepepet, ya baru ngomong. Tapi kalau masih bisa diatur, masih bisa di sela-sela apapun, saudara jangan pernah mundur. Saudara pada satu pelayanan, saudara. Begitu luar biasa serangan setan. Saudara, saya pernah pelayanan di Solo, saudara. Saya cerita kesaksian. Di Solo saya nginep sama nyonya saya, pelayanan di Solo jam 7 pagi, pelayanan di Solo saya. Saudara, jam 2 saya sakit. Buang-buang air itu selama ada 10-20 kali. Jam 3 saya mau gedor-gedor, pendetanya sungkan, saya ditaruhkan di hotel. Saya sebenarnya nggak tahu di Solo itu ada apotek mana. So, jam 4 terus begitu. Setengah 5 saya tanya sama nyonya, ada obat apa sih yang ada di tasmu itu? Saudara, nggak ada apa-apa, nggak sanggup obat, tidak nyangka kalau saya sakit. 20 kali keluar masuk toilet terus, buang-buang air, begitu lemesnya saya sampai sekali. Saya bilang, ada obat apa sih? Dia bilang ada minyak. Sedikit minyak bandeng namanya. Ya sudah, apa adanya. Saudara. Waktu itu tidak ada apotek. Saya doa sama Tuhan, saya minum minyak itu, saudara. Saudara, apa terjadi? Jam 5 saya tidur. Jam 6 saya bangun, sehat walafiat, saya bisa berkhotbah jam 7. Saudara, inilah mujizat Tuhan. Saudara, kalau saudara menyerah, pada waktu saudara sakit, waktu menyerah, sudahlah. Tidak perlu khotbah sakit, gini menyerah. Saudara bukan menjadi anak Tuhan yang kuat. Justru iman saudara diuji pada saat itu masalah datang. Dan pada saat masalah datang, saudara kuat atau tidak. Itu bagaimana iman saudara pada Tuhan itu luar biasa. Saya bicara sama Tuhan, Tuhan ini aku mau khotbah jam 7. Kok dinanti orang banyak di Solo. Masakan aku dalam kondisi sakit. Gak mungkin saya khotbah dengan buang-buang air di mimbar, pusing melayu kabeh orang. Saya yakin sama Tuhan mesti ya, inilah saya minta sama Tuhan satu mujizat. Tuhan memberikan mujizat pada saat yang tepat sekali. Saudara, ini anak Tuhan. Dan sekarang mengatakan kok saudara berdoa, jangan meminta doa pada Tuhan. Tuhan hendaklah berikan pada kami kekuatan di dalam menghadapi hal-hal yang aneh-aneh. Tapi doalah, Tuhan berikan hamba kekuatan yang setara dengan tugas-tugas kita. Itu anak Tuhan berdoanya. Tuhan, apapun tugas yang Tuhan berikan pada saya, Tuhan berikan kekuatan untuk menanggung tugas-tugas yang Tuhan berikan pada saya. Saudara, itu doa sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh serius. Saudara, ayat 2, saya coba membahas lagi. Saudara, setelah mendengar pengajaran daripada Paulus, saudara, maka Timotius didorong untuk mencari generasi selanjutnya. Saudara, generasi demi generasi itu harus dilakukan. Saudara. Paulus menyuruh Timotius memberitakan Injil. Saudara, Timotius begitu lama memberikan Injil, Timotius mencari generasi lagi untuk diberitakan Injil. Maka saya bilang kalau duniawi berdagang, itu kira-kira 3 generasi, 4 generasi sudah hancur. Tapi Injil, saudara, generasi demi generasi terus muncul, karena kita mengharapkan satu generasi mati, muncul generasi lain memberitakan Injil. Dan ini dilakukan oleh Timotius, saudara. Dan sebagai saudara anak-anak Tuhan, saudara harus seperti itu. Saudara. Injil harus bergerak terus, saudara. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saudara, Injil tidak pernah berhenti, saudara.
Dan saudara tidak boleh berhenti menginjil pada saat percaya pada Tuhan Yesus. Saudara jangan anggap semua orang percaya pada Tuhan. Justru Injil itu diberitakan, sehingga orang banyak percaya pada Tuhan. Saudara, Injil itu layak seperti obor olimpiade yang terus dari generasi ke generasi lain. Injil itu digambarkan sebagai seorang olahragawan, dikatakan dibaca oleh Bu Pungki, sebagai tongkat estafet. Yang lari, satu lari, diserahkan tongkatnya pada pelari lain diserahkan pada tongkatnya pada lain. Saudara, jangan menjadi pelari yang diserai estafet, langsung dibuang estafetnya. Saudara, jadi pelari pada waktu diberikan estafet pada saudara, saudara jaga, hati-hati. Pada saat Pak Liman betul dikasih tugas dari Tuhan, Pak Liman, aku berikan tugas untuk mengabarkan Injil. Jangan pernah sampai lalai, saudara. Jangan pernah sampai kita mengabaikan, aduh lah, tidak sekedar Injil, sekedar berita, lain kali lah bisa, ngentek-ngentek itu, waktunya sudah habis, kalau minggu pun sudah waktunya, saudara jangan berkata demikian. Pada waktu Tuhan memberikan tugas Injil pada saudara saya, saudara harus punya tanggung jawab yang sangat serius. Ini pekerjaan Tuhan. Saudara jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara diserai Tuhan oleh tugas tertentu, jangan pernah abaikan tugas itu. Saudara. Lakukan dengan segenap hati saudara, dengan kekuatan saudara, apapun masalah apapun terjang saudara, untuk bisa melaksanakan tugas daripada Tuhan Yesus yang Tuhan berikan pada saya. Dan inilah Paulus, dikatakan seperti kita seperti orang ragawan. Saudara, kombinasi ada kekuatan Tuhan dan ketekunan pada kita melayani, itulah Injil diberitakan dengan kuat. Saudara. Kalau saya bisa memberitakan Injil, itu bukan karena saudara sombong, oh saya pinter. Kalau saya khotbah, saya katakan, oh saya lebih pintar daripada Bu Pungki. Saya lebih pintar daripada Pak Hari. Tidak, saudara. Di hadapan Tuhan semua sama. Jika saya bisa berkhotbah, berikan Injil, itu karena kekuatan Tuhan. Saudara. Jika pada waktu Injil diberitakan, bukan kesombongan itu muncul dalam diri saya. Saya nggak ada apa-apanya. Yang bekerja itu Tuhan 100%, bukan saya. Jika pada saat saudara berhasil dalam pelayanan saudara, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah menganggap dirinya paling sombong dan paling pintar. Itu yang harus dikatakan di ayat 2. Ayat 3 dan 4, saudara. Dikatakan setiap orang yang diberikan tugas oleh Tuhan, itu John Calvin mengatakan, harus kuat, harus teguh. Dengan segenap tenaganya memberitakan Injil sebagai komando Kristus yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Perjuangan kita itu betul-betul perjuangan melawan setan dan iblis. Kenapa saya harus berjuang untuk Injil? Saudara sadar bahwa setan juga bekerja luar biasa. Setan itu 24 jam bekerja pada diri saudara saya. Dan tidak pernah berhenti setan bekerja. Dan luar biasa liciknya setan, luar biasa tekunnya setan. Setan tidak akan pernah tinggal diam. Setan itu tahu pada Tuhan Yesus itu tidak pernah jatuh pada dosa. Tapi kenapa dia cobai? Coba saudara pikir. Itu kan saking mokongnya orang. Mokongnya luar biasa setan itu. Dia tahu itu Tuhan Yesus nggak bisa jatuh pada dosa, tapi dia coba itu setan itu. Apalagi setan terhadap saya dan saudara. Saya di hadapan setan tidak ada apa-apanya. Liciknya luar biasa, saudara. Dan 24 jam bekerja untuk menyakiti saudara saya. Oleh karena saudara harus tekun juga berjuang. Saudara. Jangan kalah sama setan. Saudara. Itu yang saya maksud berjuang. Saudara. Karena setan juga berjuang. Sehingga saudara harus berjuang. Dikatakan setan mengaung-ngaung mengelilingi seperti singa mengaung-ngaung mengelilingi terus-menerus. Melihat kesempatan yang baik, dia akan makan kita. Dan kalau kita lengah, saudara, kita dimakan oleh iblis. Maka saudara berjuang terus untuk memberikan Injil, terus berdoa pada Tuhan, saudara terus banyak belajar firman Tuhan, sehingga saudara betul-betul kuat di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai saudara dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, itu ayat 3. Ayat 5 dikatakan, saudara, diumpamakan kita seperti seorang atlet. Saudara, seperti orang atlet penuh disiplin. Saudara. Tidak mungkin seorang atlet diam-diam. Saudara. Dia latihan. Ada sparring partner yang begitu luar biasa. Saudara. Itulah anak Tuhan. Saudara. Betul-betul anak Tuhan. Saudara. Ada sparring partner yang luar biasa Tuhan berikan pada diri saudara saya. Saudara, itulah anak Tuhan. Saudara. Betul-betul ada kekuatan yang Tuhan berikan pada saudara saya. Sebagai seorang partner, sebagai seorang atlet, saudara, itu harus latihan dengan keras, saudara. Harus menjaga stamina atau minum makan makanan yang enak, sehingga kita juga menjadi seorang atlet yang nanti kalau dipertandingkan menjadi seorang pemenang, saudara.
Setelah kita digambarkan sebagai seorang atlet, katanya Paulus, itu berarti bahwa kita tuh tiap hari latihan. Sehingga pada waktunya kita dipertandingkan, kita menjadi kuat. Tidak menjadi seorang atlet yang enak-enakan, tidak pernah latihan, tidak diukur gizinya, saudara tidak bisa mendapatkan pertandingan, dia akan lemah. Saudara, akhir khotbah saya yang singkat ini, saudara, membawa saudara dan saya. Di dalam Paulus mengatakan dalam Timotius, berjuanglah terus dalam memberitakan Injil. Saudara menjadi anak Tuhan yang disum ini, saudara percaya pada Tuhan Yesus. Saudara menerima anugerah keselamatan pada Tuhan Yesus. Apakah saudara hanya berlaku untuk diri saudara sendiri? Apakah saudara menjadi orang egoistis yang hanya untuk saudara sendiri memenangkan itu? Enggak, saudara. Saudara harus mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Betul-betul mendoakan, mencari jiwa. Itu tugas amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dan saudara harus lakukan. Kalau saudara tidak melakukan itu, saudara berdosa hadapan Tuhan. Jangan main-main, saudara. Saudara menjadi anak Tuhan yang diam-diam tengah-tengah, guyang-guyu, mendengarkan firman, main HP, dengan firman acak-acakan. Saudara hati-hati, saudara. Jangan main-main dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ingatkan di Zoom ini, saudara. Kalau mendengarkan firman Tuhan dengan leye-leye, dengan enak-enakan, saudara, acuh tak acuh, kuping kanan, kuping kiri. Allah, apa itu kebenaran firman? Saudara, ada waktunya Tuhan mengajar saudara. Betul-betul saya nggak main-main dengan keras saya di khotbah itu. Saudara, jangan pernah main-main dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, perhatikan setiap kata demi kata yang diucapkan yang betul-betul berdasarkan Alkitab. Kalau saudara tidak bukan menjadi orang yang enak-enakan setengah-setengah, saudara, Tuhan mengatakan apa? Saudara jangan menjadi orang yang suam-suam kuku. Aku akan muntahkan engkau. Itu ada ayat dari Wahyu. Saudara menjadi orang panas atau orang dingin sekali. Itu lebih baik saudara panas atau dingin. Tidak usah suam-suam kuku. Tidak usah setengah-setengah. Kalau saudara menjadi orang yang setengah-setengah, lebih baik keluar. Tidak perlu ikut-ikutan jadi anak Tuhan. Kalau sudah setengah-setengah. Anak Tuhan itu panas atau dingin. Panas sekali berlaku untuk Tuhan. Dingin, tidak usah Tuhan-Tuhanan. Saudara, di Zoom ini keras setengah mati, bukan main-main. Saya bukan lihat daripada jumlahnya. Saya lihat pada kualitas pada seseorang itu mendengarkan firman Tuhan itu dengan cara kurang ajar atau tidak. So, ada yang cara-cara kurang ajar mendengarkan firman Tuhan lebih baik tidak bisa ukit firman Tuhan. Saudara, betul-betul firman Tuhan dihargai. Betul-betul saudara menghargai firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan diberitakan, itu serius, betul-betul serius. Semua disingkirkan, saudara. Kebenaran firman Tuhan diperhatikan sungguh-sungguh, dimasukkan pada hati yang paling dalam, dan diresapi, dan betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu anak Tuhan. Saudara, bukan jumlahnya Tuhan meminta, saudara. Gereja dengan jumlah begitu banyak, saudara, tapi semuanya goblok, tapi percuma. Saudara. Lebih baik jumlah sedikit, tapi punya satu kualitas yang begitu luar biasa. Itu anak Tuhan. Percuma punya gereja 1.000, 2.000, 10.000 semuanya kambing. Saudara. Lebih baik 100 atau 10 semuanya menjadi domba. Saudara, biarlah firman yang singkat membuat saudara menjadi kuat, teguh, dan berjuang untuk kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah main-main. Kalau saudara diberikan tugas oleh Tuhan, ya atau tidak. Kalau saudara malas-malas, lebih baik tidak. Kalau ya, kerjakan. Itu anak Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi saudara dan saudara. Amin. Kita serahkan pada Bapak Pugi. Jawab, ada yang menambah, ada suatu hal manapun. Terima kasih. Ada yang mau menambah atau bertanya, Ibu Nita? Silahkan Ibu Nita, kalau mau bertanya. Jangan malu-malu. Ini kebutuhan kita, ini berkat buat kita. Ibu Iren, barangkali. Mari Ibu Iren. Boleh buka kamera. Wah, ini ada Pangeran Wilson. Wah, selamat datang Pangeran Wilson. Oh, bertanya? Iya Bu, saya mau nanya, Ya. mau tambahin. Kalau misalnya ada anak pemuda Pak ya, Leman, kalau misalnya dia sungguh-sungguh tapi dia nggak pernah rajin ke gereja, itu gimana Pak? Leman, saya udah sering menginjilkan, banyak sih, banyak agama sih, tapi mereka juga nggak tahu Tuhan, juga nggak tahu Allah kita lah. Itu kenapa Pak Leman? Kenapa Pak? Diulang Pak, saya nggak ngerti pertanyaannya. Misalnya ada anak pemuda Pak ya, kan saya udah nginjilin. Dia setelah pulang ke gereja, tapi dia nggak tahu tujuan dia apa gitu. Juga sering di rumah lagi ngapain, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah apa gitu. Kenapa Pak Leman sering kayak gitu? Kejadian kayak gitu.
sering pulang gereja, anak pemuda sering ya biasanya kan ke mall, biasanya ke kayak rumah ya kayak sering pacaran atau apa gitu loh Pak. Kan anak pemuda kan zaman kan sekarang kan kayak gitu Pak, zaman sekarang. Iya. Jadi sudah Saudara- diinjilin tapi dia tidak ngerti gitu Pak Leman. Itu Oh bagaimana? iya. Saudara itu sebagai seorang anak Tuhan, itu tugas seseorang itu hanya menginjili, saudara. Saya ingatkan, hanya menginjili. Saudara, Injil terus diberitakan terus, saudara. Sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sampai dia mati. Itu Injil diberitakan terus, saudara. Perkara pertobatan itu ada di tangan Tuhan. Kalau saudara sampai mati dia diinjil, saudara dia bertobat, ya sudah, itu urusan Tuhan. Bahwa dia bukan anak pilihan Tuhan. Dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Kalau sebagai anak Tuhan, pilihan Tuhan, satu saat saudara memberitakan Injil pasti masuk. Walaupun memang kelihatannya diremehkan, memberitakan diremehkan, tidak pernah ke gereja, di rumah tok, suka ke sini, terus bertahun-tahun demikian. Saudara jangan pernah putus asa memberitakan Injil seperti itu. Saudara kalau dia baru mati, setelah dia mati dia tidak pernah bertobat dan terus melakukan itu baru bukan anak Tuhan, dan saudara sudah lepas dari tanggung jawab saudara. Tapi sebelum dia mati, jangan pernah saudara menganggap, oh percuma, orang gitu kok diinjili, nggak mungkin bertobat. Orang model gitu tuh tidak acuh pada Injil. Saya beritakan berapa kali dia tidak acuh, tidak pergi ke gereja, tidak ngereken, suka pergi mall, macam-macam. Sudah tidak saudara diinjili, biar orang itu sakar pede. Saudara jangan pernah menganggap demikian, saudara. Ngapain pada saat Tuhan bekerja akan bertobat, saudara. Maka nasihat saya pada saudara, jangan pernah putus asa dan menginjili, jangan pernah berhenti menginjili. Injili terus dia. Walaupun dia kelihatannya nggak ngereken apa, biarkan. Tetap pada waktu saudara bertemu dengan dia, ada suatu kesempatan, Injil diberitakan. Siapa tahu saat dia bertobat. Kalau saya sampai mati dia bertobat, ya sudah. Itu bukan urusan saya. Pertobatan itu urusan Tuhan. Penginjilan adalah urusan saudara. Saudara tidak pernah bisa merasa, oh orang itu bertobat atau tidak, itu bukan urusan saudara, itu urusan Tuhan. Dalam Ulangan 29:29, itu urusan Tuhan, saudara tidak boleh tahu urusan Tuhan. Ya sudah, terserah Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki dia menjadi anak Tuhan, mesti bertobat. Kalau enggak bertobat, dia bukan anak Tuhan. Itu jawaban saya, Pak. Supaya bisa jelas secara tegas, saudara jangan pernah mundur dan menginjil. Terus injil sampai dia meninggal. Kalau dia Oke meninggal, Pak, makasih Pak Leman. Ya. Ada pertanyaan lain atau menambahi? Ada persaksian yang lain? Ya, kita saling sharing di sini. Iren, ada yang mau ditanyakan? Pak Hari? Iya, ya boleh deh, saya boleh tanya lagi. Ya, silakan Pak Hari. Kan bule kan kadang-kadang kan nggak percaya sama Tuhan ya, Pak Liman ya. Dia hanya percaya di dalam diri dia sendiri nih Pak. Saya kan pernah khotbahin orang bule bahasa Inggris ya. Nah ini saya jemaahnya bahasa Indonesia aja deh. Itu kan saya bilang, Dok, percaya sama Tuhan. Apa dia bilang, saya tidak percaya sama Tuhan, tapi saya percaya dengan hati saya sendiri, katanya gitu tuh. Apa artinya tuh Pak Liman tuh? Nah itu saya udah injilin berapa kali, dia bilang, go away, I don't want to hear, all nonsense, dia bilang gitu. Itu susah juga Pak Liman. Saya sama dokter gitu. Dia nggak percaya sama sekali dengan firman Tuhan itu Pak Liman. Mengerti kan Pak Liman? Iya Pak Ari. Ya. Memang orang pinter Pak ya, orang pandai, Iya. orang kaya, itu memang sulit untuk percaya Pak Ari. Itu Iya, sudah pengalaman saya Pak. Orang sudah pandai, sudah merasa mapan, ekonominya mapan, semuanya serba enak. Dia punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak, rasanya serba enak. Tidak ada halangan apa-apa. Rasanya ngapain saya percaya pada Tuhan Yesus? Aku sudah enak kok. Ngapain soro-soro minggu pergi di gereja? Saya punya uang bisa ngelencat pergi gimana-mana, pergi luar kota, bagaimana menikmati makanan, bagaimana. Ngapain kita susah-susah melayani Tuhan? Iya. Melayani Tuhan bagaimana Pak Hari juga tahu toh kok melayani Tuhan itu banyak orang
Nggak seneng, ada nggak seneng, penuh penderitaan. Nggak bisa melayani kita untuk banyak orang. Dan Alkitab sudah mengatakan, sulit orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih baik mudah seorang unta masuk pada lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang merasa dirinya itu pandai, merasa dirinya itu kuat, itu sulit sekali di Injil. Saya punya teman kaya itu, ayo coba percaya pada Tuhan. Ngapain Pak Iman percaya pada Tuhan Yesus? Ngapain waktu saya untuk Tuhan? Saya sudah bisa mana-mana. Saya makan apa itu enak, tersedia. Saya pergi kemana tiap tahun, saya pergi kemana. Seluruh dunia sudah saya jelajahi. Saya punya perusahaan banyak. Nggak pernah terjadi apa itu, tak ternyata di kolab. Saya punya anak hebat-hebat. Saya punya ini, macam-macam dia beberkan. Seolah dia yang paling hebat, paling benar, dan tidak ada masalah. Sulit sekali. Dan itu digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang pemungut cukai dan ahli Taurat. Ahli Taurat pada waktu berdoa sama Tuhan, apa terjadi? Tuhan, saya sudah memberikan perpuluhan, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak korupsi, saya gini, sombongnya luar biasa. Yang satunya pemungut cukai, aduh Tuhan, saya ini orang dosa, Tuhan. Kenapa Tuhan aku kok gini. Saya kok selalu nyakiti Tuhan sih. Kenapa kok gini? Saudara diterima yang mana? Tuhan katakan. Yang diterima justru pemungut cukai. Saudara, orang-orang yang dalam kondisi sakit seperti dokter pun katanya di Alkitab, seorang yang sakit baru memerlukan dokter. Bukan orang sehat datang ke dokter. Dokter nggak perlu orang sehat. Orang sehat itu perlunya ke rumah makan enak. Baru kalau sakit itu pergi ke dokter. Nggak ada dokter yang katakan, saya sehat dok, saya pergi ke dokter. Nggak ada, orang gendeng. Pergi ke dokter, baru saya sehat, kok ke dokter. Justru sakit itu yang ke dokter. Makanya itu menginjili. Terus Pak Hari, beritakan Injil, walaupun dia tidak percaya, dia merasakan hebat, tetap Injil beritakan. Kalau dia menghina, itu baru saudara berhenti. Injil murah, tapi tidak barang murahan. Iya. Pada waktu Injil diinjak, dihina, berhenti. Jangan membuang mutiara di babi. Itu Injil ditegas. Memang murahan, gratis, tapi bukan barang murahan. Kalau sudah tahu orang itu menghina Injil, sudah mengatakan Injil, dihina Injil, terus dihina, berhenti. Nggak usah nginjil orang itu lagi. Itu Alkitab, saudara, bukan kata saya. Karena kita dikatakan jangan membuang mutiara di babi, diupek-upek sama babi. Percuma mutiara babi, nggak ngerti mutiara kok. Orang kaya itu nanti kalau menghadapi sakit penyakit, saudara, itu pada waktu umurnya sudah 75-80 mau mati, itu baru tahu. Teman saya ini sudah 62 tahun, umur saya 62 tahun. Dia kaya luar biasa. Dulu tidak pernah tanya-tanya sama saya mengenai Tuhan. Begitu sekarang sudah umur 65, sudah di ring jantungnya ada 3 atau 4, sudah terus ke Malaysia tiap minggu dia sekarang sudah telepon saya. Bagaimana soal kematian, bagaimana Tuhan, baru dia sadar bahwa uang itu bukan segala-galanya. Tuhan itu bisa menggajar seorang bukan masalah uang, masalah kesehatan misalnya. Uang berapa miliar, berapa triliun, bisakah menjaga tubuhnya tidak sakit? Dia bilang obat berapa sih? Teman saya itu mati kena COVID, dia bisa satu obat, jenis obat di Malang itu jual 100 juta, baru kemarin saya dicerita itu. Obat COVID itu ada di Malang 100 juta, dia dibeli sama dia, tapi tidak nututi mati. Dia dibeli besoknya mati. Itu teman satu kelas saya. Baru kemarin baru tahu saya kenapa dia mati kena COVID. Pak Liman tahu, yang di Kediri temannya satu kelas SMA. Itu beli di Malang 100 juta. 100 juta nunggu 2 minggu waiting list untuk beli. Dibeli sama dia lari ke Kediri, tapi belum diminum dia meninggal. Apa katakan uang itu bisa berkuasa? Enggak. Tapi pada waktu saudara punya uang banyak, sombongnya dua amit-amit. Seolah uang itu jadi, wah hebatnya, uang itu bisa mengebek dia. Setelah dia tidak sadar. Waktu yang menentukan, pada waktu dia ada satu hal masalah, di situ saudara dia tahu betapa uang itu tidak ada artinya. Jabatan tidak ada artinya. Semua tidak ada artinya. Yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu beres. Makanya saya terus berdoa pada orang di Zoom ini, saudara. Sebelum saudara terlambat, saudara. Kuatkan hidup saudara dengan Tuhan. Hubungan Tuhan itu terus diperdalam lagi. Sehingga setiap kondisi apapun saudara kuat. Saudara tidak mundur. Saudara manusia hidup bukan untuk dunia ini. Saya katakan Pak Ari. Di dunia ini sementara Pak Ari.
Walaupun dia seorang profesor, dokter sekalipun, ahli jantung, sekali pintarnya luar biasa, mesti mati, Pak. Nggak mungkin nggak mati. Iya. Ayo siapa profesor, dokter, pintarnya luar biasa, ahli jantung, nggak pernah kena sakit jantung. Saya punya dokter syaraf di rumah bangsa itu, ahli syaraf, kena stroke loh. Ahli syaraf yang paling hebat di Surabaya kena stroke loh. Nggak bisa melawan kekuatan Tuhan loh. Jangan merasa sombong loh. Jangan merasa hebat pada diri sendiri loh. Terus tingkatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Terus berdoa dengan Tuhan, banyak berdoa dengan Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Saya sehat itu bukan karena saya hebat, karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Di situ Pari ada suatu kenikmatan hidup itu. Hidup itu bukan untuk sementara di dunia ini. Hidup itulah setelah kematian, itulah manisnya seorang pengikut Kristus. Wah, Yesus telah menyediakan rumah di surga yang tidak pernah hancur, tidak bisa kena karat, tidak pernah bisa habis. Itu ada kekekalan. Di dunia paling banter 80 tahun, 90 tahun mesti meninggal. Di surga, saudara, ada kekekalan yang dijamin oleh Tuhan. Ada sukacita, memuji-muji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Begitu nikmatnya hidup di sana. Itulah manisnya seorang anak pengikut Kristus. Jangan tinggalkan Kristus di tengah-tengah situasi, kondisi apapun. Jangan menjual Tuhan dengan cara-cara licik. Tetap pertahankan hidup adalah untuk Tuhan. Karena Tuhan. Itu dalam Roma yang Paulus bilang. Itu Pak Ari. Iya, tapi kalau ini bule ini kan orangnya jujur ya, nggak pernah bohong. Dan juga dia orangnya nggak pelit ya kan. Nah, pertama dia pernah pergi sama saya berdua di Jakarta, di Indonesia, di Pulau Jawa. Tuh ada orang miskin kali, dibantu Pak gitu. Tapi dia nggak percaya dengan apa imannya dia sendiri gitu toh. Nah, tapi dia bantu orang miskin itu, dia bantu gitu. Dia bantu orang miskin, wah dikasih 35 juta, 75 juta, dibeliin ini, dibeliin itu. Orangnya loyal, orangnya baik. Itu dia profesor juga sama kayak saya gitu. Tapi dia nggak percaya agama gitu toh. Dia bilang sama bule itu, kok kamu orangnya baik sama orang desa, kamu kasih 35 juta, 75 juta apa, tapi hati lu nggak ada, iman lu nggak ada di dalam badannya, kayak begitu. Kamu harus percaya begitu. No, enggak, impossible. I don't want, uh, I don't want do it about like firman Tuhan or something like that. Dia bilang gitu. For pray, I don't believe it. Dia bilang gitu. But for me, if I give something with the people, poor people, God know. Dia bilang gitu. Ya, memang betul. Saya bilang gitu. Tuhan tahu, saya bilang, kamu menolong orang miskin, saya bilang. Waktu itu saya ajak dia waktu 6 tahun lalu ke Indonesia, saya ajak dia, saya pergi ke Jawa, daerah Jawa apa sih namanya itu, Jawa Tengah kalau nggak salah. Nah, saya ajak dia ke situ. Wah, dia selalu membantu orang. Terus ada bapak-bapak sakit, dia langsung gendong bawa ke rumah sakit. Waktu saya bilang ini hatinya baik gitu, baik sekali gula itu. Tapi dia nggak percaya agama gitu. Saya juga heran itu Pak Lima gitu. Tapi hatinya baik gitu. Ya. Dia nolong orang gitu. Wow, saya bilang you are the best, saya bilang gitu sama bulenya itu. Terus dia kayak begini. Dia juga apa nangis lihat bapaknya, bapak itu sakitnya borokan bengkaknya gede begini. Oh, dia langsung diangkat sama dia, dibawa rumah sakit gitu, naik mobil gitu. Dia ada mobil di Jakarta gitu, taruh di rumah saya gitu. Nah, dia selalu saya lagi holiday dia juga mau ikut. Ya udah, saya ajak aja gitu. Tapi hatinya baik Pak Liman, dia nggak sombong sama orang, enggak. Tapi dia nggak ada jiwanya, dia nggak ada agama gitu, nothing. Nah, itu bagaimana tuh Pak Liman? Itu saya juga mikir dengan otak saya. Wah,
orangnya baik, tapi dia nggak beragama, nggak punya iman. Waduh, bahaya juga itu. Dia pikir gitu toh, tapi dia bilang dia pernah lihat pendeta apa sih namanya itu orang dari Amerika itu menipu kayak umpamanya Hillsong, ya kan. Hillsong dia bilang you can see on the TV the news what's going on in Hillsong. Dia bilang gitu, they korupsi, they money, alright, they sometimes the Hilton they give it somebody else too, but not 100%, dia bilang gitu. Kadang-kadang dia perkosa orang, perempuan, begini. Oh, dia cerita sama saya. Waduh, dia bilang, pantas aja dia nggak percaya agama, Pak Bima. Gitu. Memang Mari di dalam dunia kekristenan itu kadang-kadang jadi paradok kadang-kadang. Iya, benar. Ada orang yang di luar Kristen sangat baik, setengah mati itu banyak apa terjadi. Pak. Di luar kekristenan itu banyak orang nyumbang ini, nyumbang itu, dia nggak peduli sama siapa, dia sumbang semua orang sakit, ketinggalan disumbang. Sementara orang Kristen dikatakan, waktu pendeta, majlis meditnya amit-amit. Semuanya terjadi seperti itu, sehingga orang mengatakan, percuma jadi Kristen. Dan bukan Kristen, itu bukan Kristen, dan dimintai sumbangan langsung diberikan oksigen, kalau dikasih oksigen, obat dikasih obat, macam-macam. Sementara saudara jadi majelis, jadi penatua di gereja, bahkan jadi pendeta, aduh medit amit-amit, jadi orang sakit tidak pernah ditolong, malah ngamuk, tidak karu-karu, malah gini. Itu sering jadi batu sandungan. Tapi itu bukan menjadi suatu kepembenaran. Itu kan pernah saya debat sama dengan Pak Roni waktu itu. Yang katakan, saya punya teman loh Pak Liman, pada waktu COVID itu dia nyumbang oksigen itu sampai mitniatan. Dia nyumbang sembako sampai mitniatan. Masa Pak Liman orang model gitu masuk neraka? Masa orang model gitu begitu baiknya dia tidak percaya pada Tuhan Yesus, masa Tuhan tidak mempertimbangkan kebaikannya untuk masuk ke surga? Itu pertanyaan dia pada saya. Sementara anak Tuhan ya, ada orang penyakit COVID di Biarno, direken saudara. Tetapi itu sering terjadi paradok di dunia, saudara. Tapi itu tidak menjadi alasan saudara, untuk menjadi atau dokter is dokter, saudara. Waktu kebenaran Alkitab, saudara. Kita percaya pada Tuhan Yesus hanya percaya dengan iman. Coba sekali statement saya coba dicatat. Hanya percaya pada Tuhan dengan iman, hanya iman. Tetapi iman itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Itu baru anak Tuhan. Itu baru anak Tuhan. Perbuatan baik itu baru anak Tuhan. Kalau betul-betul saudara sudah terima Yesus, saudara tidak mempunyai perbuatan baik, saudara saya yakin dia bukan anak Tuhan. Cuma ngaku-ngaku dia anak Tuhan. Tapi dalam perbuatannya, ya itu seperti tadi, nggak mau tahu beli orang, egonya macam-macam, uang ngamuan, kawin lagi macam-macam, berzina saya dewek, mabuk, itu bukan anak Tuhan. Saya yakin kalau dia terus begitu, kalau terus dia demikian hidupnya terus-menerus, bukan lagi jatuh, tapi dia menikmati hidup, itu bukan anak Tuhan. Tapi sementara orang yang begitu luar biasa baiknya, tanpa Kristus, tidak mungkin Tuhan menghitungkan dia masuk ke surga. Perbuatan baik apapun tidak ada andil itu masuk ke surga. Percaya dulu pada Tuhan Yesus Kristus, baru saudara diberikan kuasa oleh Tuhan bisa masuk ke surga. Dan kepercayaan pada Tuhan itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu tidak membawa saudara masuk ke surga. Beda, saudara. Coba statement saya, jangan dirubah-rubah statement saya. Pada waktu terjadi satu konslet dengan Pak Roni waktu itu, Tuhan itu kan punya kunci surga. Yang megang kunci kan Tuhan Yesus. Kenapa Pak Liman iri pada orang itu Tuhan masuk ke surga? Padahal tergantung pada Tuhan. Maksudnya tergantung pada Pak Liman. Pak Tuhan Yesus mengatakan, ayo masuk surga, masuk. Apa? Katanya. Dia bilang gitu, masa pertanyaan itu muncul. Saya ingat tuh. Saya katakan, Tuhan memang memegang kunci surga itu ada di tangan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu firman Tuhan dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan, itu firman. Firman itu tidak mungkin Tuhan tuh, apa ya istilah Jawanya, tidak mungkin Tuhan tuh membohongi firman-Nya. Tidak mungkin Tuhan tuh seperti Pak Hari bilang, nyatakan, Bu Pungki, saya akan memberikan uang kalau sakit. Setelah kalau Bu Hari juga orang yang jujur, tidak mungkin melanggar statementnya Pak Hari, pasti dia berikan itu. Ngerti maksud saya? Yesus pada waktu megang kunci surga, iya memang dia megang kunci surga. Tapi dia mengatakan, akulah jalan, akulah hidup dan kebenaran. Tidak satu pun masuk ke surga kalau tidak melalui aku. Dia mengatakan orang yang percaya pada Tuhan Yesus, baru kita berikan kuasa untuk masuk ke surga.
Dan itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun saya logika akal masuk akal omongan itu, saudara. Yesus pegang kunci kok. Berarti kalau gitu pegang kunci sembarangan itu hanya tidak bisa sembarangan. Firman menjadi patokan, saudara. Firman menjadi satu standar doktrin, standarnya firman. Bahwa di luar Tuhan Yesus, saudara tidak pernah berbuat apa-apa. Orang kaya itu menyumbang oksigen satu kapal, kata dia. Kalau dia di luar Kristus, dia pasti masuk jurang neraka. Saya kira katakan dengan tegas, saudara. Orang melarat sekali tidak punya apa-apa, tidak punya uang apa-apa, melarat. Kalau dia percaya pada Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh dia percaya, dia masuk ke surga. Jadi masuk ke surga dan masuk neraka bukan dipandang daripada perbuatan baik. Bukan dipandang berapa uang banyak, tapi berapa imannya daripada Tuhan. Kalau orang kaya itu tidak punya iman pada Tuhan, dia tidak akan mungkin masuk ke surga. Itu jawaban saya, Pak Arif. Memang sulit untuk memberitakan Injil pada orang yang hebat, yang karena sedikit menolong, rasanya baik sekali dipandang manusia. Tapi dipandang Tuhan, kata Yesaya, kebaikan saudara seperti gombal, katanya. Seperti kain kotor. Standar Tuhan itu tinggi, Pak Arif. Tidak mungkin diatasi, tidak mungkin dilakukan oleh manusia melampaui standar Tuhan. Anehnya itu hanya pada Tuhan Yesus lah satu-satunya untuk jalan masuk ke surga. Sehingga kalau orang kaya, orang baiknya setengah mati, menolong orang begitu luar baiknya, tapi saudara tidak percaya pada Tuhan Yesus, saudara tetap masuk pada jurang neraka. Itu tegas saya katakan. Dan saya tidak peduli orang kaya itu marah pada saya, tidak. Pada waktu saya bertanya, apakah saya bisa masuk ke surga atau neraka, tidak percaya pada Tuhan Yesus. Saya banyak menolong Pak Liman, tetangga saya tidak punya duit, saya kasih uang. Itu pegawai-pegawai saya, anaknya saya sekolahkan semua. Panti asuhan mana tidak saya bantu. Saya tidak peduli amal saudara. Saudara kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus, saudara masuk pada jurang neraka. Saudara percaya pada Tuhan Yesus, disitulah terjadi satu keajaiban. Saudara betul-betul terima Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan suatu tempat di surga yang begitu indah. Itu Pak Hari yang bisa saya baca, sehingga bukan tergantung kebaikan. Memang kita harus sebagai anak Tuhan harus meniru seperti itu. Tapi bukan berarti doktrin itu gagal. Enggak, tetap berjalan. Dan maka itu contoh, Pak Ari. Kalau kita sudah terima anugerah keselamatan, ada satu sanctification, ada satu grade naik ke atas, terus naik ke atas. Maka saya bilang kalau ada di Zoom ini main-main dengan firman Tuhan, guyang-guyu mendengar firman Tuhan, tidak mau main, saya yakin bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan sungguh-sungguh sudah memperhatikan, terus memperhatikan. Itu anak Tuhan. Berarti kan anugerah keselamatan bukan dikejar mainan, bukan dikejar barang murahan. Memang gratis, tapi bukan barang murahan. Itu Pak Ari yang saya tegaskan supaya saudara bisa mengerti bahwa hanya imanlah kita percaya pada Tuhan Yesus. Ya, Anugerah keselamatan diberikan, dan perbuatan baik itu hanya bukti bahwa kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Itu Pak Ari. Ya, terima kasih. Ya, itu satu, itu apa dia lihat itu apa Hillsong ya, pendeta yang tinggi-tinggi itu. Ya, waktu itu ada dimasukin berita di sini, Hillsong dari Sydney. Penyanyi itu. Apa? Penyanyi. Bukan Hillsong, pendeta Hillsong. Oh, pendeta. Ya, itu jabatannya udah tinggi itu. Nah, dia ada ya sama itunya, sama umatnya dia main tuh, perempuan. Nah, itu perempuannya itu juga mau sama dia. Tapi pendeta itu kalau nggak salah dijebak ya, terus dia pergi ke hotel berduaan sama umatnya gitu. Nah, itu mulai itu yang baik sama teman saya, dia dulu ya bekas Hillsong gitu. Pas dia lihat begitu langsung dia mundur, dia udah nggak percaya sama sekali sama pendeta gitu, karena dia lihat kejadian gitu. Nah, dia langsung putus asa gitu. Saya bilang jangan putus asa, terusin aja, nggak apa-apa. Orang itu memang banyak orang Indonesia pendeta kayak gitu, saya bilang. Ya kan, saya juga udah pahit sekali lah. Waktu tahun 2004 sama 2005, 2006 itu saya udah pahit sekali, saya bilang gitu, sama bulenya itu. Saya bilang, tapi saya masih semangat hidup saya bilang gitu. Saya nggak melupakan Tuhan, saya bilang gitu, sama bulenya itu. Ya, tapi dia bilang, I'm sorry, that different, dia bilang, you and me and different. Dia bilang, yes I know, dia bilang, I understand about this, saya bilang gitu. Saya mengerti soalan itu, saya bilang, tapi kamu harus percaya sama Tuhan. Oh ya, saya percaya, dulu saya Hillsong, dia bilang gitu. Waktu itu dia Hillsong, dia ikut kur, suaranya dia bagus.
Kan bule kalau nyanyi itu suaranya wah mantap sekali kan. Nah dia ikut kur, dia ikut ini, ikut itu. Pas dia lihat kejadian itu, nggak lama ini di TV, baru berapa bulan, nggak salah 7 bulan atau 8 bulan lalu masuk TV. Wah itu yang pendeta yang Hillsong yang pangkat-pangkat yang udah dari ketuanya main gila sama umatnya. Aduh dia lihat, dia telepon saya, kamu lihat gak? Ya saya lihat, dia bilang. Tuh, dia bilang, contoh, dia kok, look at this, dia bilang gitu. Don't look at the bad things, saya bilang. I don't like it, saya bilang. That, look at the good one, saya bilang gitu. Not the bad things, saya bilang. Please, don't tell me, like a shit word, saya bilang gitu. Nah, itu dia bilang, ya oke, sorry, dia bilang gitu. Nah, saya bilang, itu kan udah ada example, dia bilang gitu. Yeah, I know, example, that's correct. But don't follow them, saya bilang. Just follow the good one. Don't look at the back, saya bilang. Look at them in front, saya bilang gitu. Wah, saya berdebat sama dia. All the time dia berdebat sama dia. Tapi ya dia juga kadang-kadang sadar gitu. Tapi ya bagaimana ya, susah juga. Saya nggak mungkin mundur sama dia. Saya selalu menolong dia gitu. Karena dia melihat berita begini, tadi dia mundur itu ya dia mundur sekali gitu. Jadi dia nggak fokus 100% gitu, ya hanya 40%, 60% dia udah dibuang gitu. Dia bilang that's wrong, that's very wrong, don't do it like this. Dia bilang just give 50% not like you believe it only 40%, but 60% you chuck in the bin. Dia bilang that's not really nice. Dia bilang gitu. Saya bilang, kamu ini orangnya baik, saya bilang. You are very good person, very very good person, very apa sih namanya, artinya itu luar biasa, saya bilang gitu. Your heart is the best, the best in the world, saya bilang. You see other people like this, you carry and you bring the hospital straight away, alright, but your heart, you don't believe in Jesus, saya bilang gitu. How come before you believe in Jesus and then you saw that Hillsong and then you break down yourself and then you don't believe in anything gitu. Saya ngomong sama dia. Wah, saya berdebat terus sama dia. Waduh, saya bagaimana mau jelasin dia gitu toh. Saya bukain Alkitab Inggris sama dia, Wahyu, Yohanes, sama yang lain. Dia baca, dia bilang ya memang begini, Alkitab bilang begitu, tapi orang nggak ada praktekin. Don't look at like this, dia bilang. Look at the good thing, saya bilang gitu. Wah, saya berdebat terus Pak Liman. Terus ya bagaimana ya, saya udah nolong dia udah lama ini, sampai sekarang ini saya masih tolong sama bule itu. Kalau saya ada di rumah sakit gitu, ya, saya bantu doain sama dia. Tapi ya orangnya keras juga, keras kepala dia, karena dia lihat ya Hillsong itu lah, itu yang udah pangkat semua itu. Nah itu tadi dia lihat itu, kok bisa begitu pendeta. Iya banyak, saya bilang. That's a lot. Not in Australia, not in Australia, in Indonesia plenty, saya bilang. I've went to Indonesia by myself to 2004 and 2005, 2006, and I already taste like a shit, saya bilang gitu. Taste like a apa namanya, kotoran gitu. Nah, dia nggak percaya. Okay, you don't believe in me, I can prove it, saya bilang gitu. Udah waktu tahun 2014 saya bawa ke Indonesia, ke Jakarta. Dia lihat ya ada pastor, kalau pastor kan, kalau apa nama, pendeta kan kalau lihat bule kan langsung deketin gitu ya kan. Nah itu saya bilang, you can see that the pastor come to you because you are, saya bilang gitu. Ya, I know, dia bilang gitu. Ya, the same. Baru dia dikit sadar pas
pendeta itu lihat mobil kaya, nah dia langsung dia lupakan nama bule ini. Dia pergi ke tempat lain. Tuh, you can see it now. I give you example. Dia bilang gitu. Baru dia baru tahu itu. Waduh, dia bilang gitu. They all the same, isn't it? Yeah, of course, they all the same because they want money, you know. Dia bilang gitu. Nah, juga di Hillsong juga kan dia kan ketua kan banyak duit kan. Dia bisa umat apa namanya umatnya bisa dipakai. Begitu. Ya, itu hidup kita ya. Ya Pak Liman ya. Susah Pak Liman, benar-benar gitu. Saya kadang-kadang sangat kecewa sama bule. Lalu dia bule kalau lihat begituan langsung dia lockdown langsung. Doesn't believe it anymore, dia bilang gitu. I don't trust anyone, dia bilang gitu. What? Dia bilang, you don't trust me? Yes or no? Dia bilang gitu. No, I trust you, but I don't trust, like priest that this. Well, just close your eye. Dia bilang, don't watch the news. Dia bilang gitu. Just forget it. Dia bilang gitu. Capek Pak Liman. Ya itu memang Pak, karena anak Tuhan memang gitu. Tapi kita juga tidak perlu putus asa Pak. Bahwa semua itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Betul. Jadi waktu Tuhan kadang-kadang beda dengan waktu kita. Kita kepingin semua cepat-cepat tobat orang itu. Tapi kalau pilihan Tuhan beda waktunya, ya kita tidak bisa apa-apa. Maka itu yang saya katakan Injil itu diberitakan terus-menerus. Tapi pertobatan itu ada di tangan Tuhan. Sehingga kita tidak merasa aduh kok berat gini ya, kok gini. Enjoy aja Pak. Kalau kita beritakan Injil, kalau ketemu beritakan Injil. Kalau dia punya contoh gini, orang baik kok gitu, orang Kristen kok gitu. Itu satu kenyataan fakta Pak. Saya kemarin waktu ditanya oleh seorang, bagaimana Pak Liman dengan kondisi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan palsu, banyak nabi-nabi palsu muncul, banyak ajaran muncul. Dengan adanya YouTube ini Pak Hari, ada negatif, ada positif Pak Hari. Negatifnya banyak hamba-hamba Tuhan palsu itu muncul. Tidak karuan kalau Pak Hari teliti dengan sungguh-sungguh. Banyak nabi-nabi palsu muncul dengan ajaran-ajaran yang berani. Dulu nggak berani memberitakan. Sekarang dengan media sosial ini, dia terang-terangan berani. Dia sudah tidak percaya pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Dia tidak percaya pada Tritunggal. Dia tidak percaya pada mujizat. Tidak percaya macam-macam. Ada muncul banyak ajaran palsu. Jangan kata kenapa pendapatnya Pak Lima. Yaitu sudah nubuat pada Alkitab Pak. Buat Alkitab mengatakan akhir zaman ada banyak nabi palsu. Ada banyak orang berkhotbah cuma mengenakkan telinga pendengar. Bukan seperti khotbah saya keras yang berita orang marah. Orang seringkali khotbah dengan enak segala macam, dengan apa orang bisa tidur, bisa dengarkan itu dengan santai, mengatakan semua beres, nggak ada apa-apa, penyakit beres, keuangan beres. Dinina bubukan tidak pernah ditegur-tegur dosanya oleh hamba Tuhan, tidak apa-apa. Kerjaan beres, anak Tuhan gini beres. Itu nabi-nabi palsu muncul, dan itu nubuat daripada Alkitab. Jadi kita tidak usah kaget-kaget, Pak. Tidak usah merasa terkejut, tidak usah merasa, aduh kok gini ya, kok gini. Itu memang sudah nubuat Alkitab. Tapi terkutulah orang mengadakan kerjaan itu. Tanggung jawabnya dia ada di Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan, tanggung jawabnya dia ada. Makanya Pak Hari melihat orang Kristen kok gitu, dia melihat tobat kok angel, sebentar dia melihat pendeta gitu modelnya. Apa itu? Saya lebih baik daripada dia. Melihat ada pendeta di Surabaya berzina dengan jemaatnya sudah puluhan tahun, dia berzina dengan jemaatnya, akhirnya ketahuan dihukum. Ada banyak di Surabaya pendeta korupsi, uang banyak sekali korupsi. Ada banyak hamba Tuhan di Surabaya karena uang memberitakan hal yang ajar-ajar di karuan, tapi gerejanya besar. Banyak sekali. Sementara saya memberitakan kebenaran dengan sungguh-sungguh serius. Jemaat saya paling-paling cuma berapa? Nggak sampai ribuan, cuma ratusan, tidak sampai ratus puluhan. Kadang-kadang diejek sama orang-orang. Oh Pak Liman ajarannya demikian kerasnya, jemaatnya suka perpuluhan, cuma 100, nggak sampai 100. Lihat orang pendeta itu, hebatnya luar biasa, dia nubuat, disembuhkan, ada mujizat, puluhan ribu. Tiap minggu itu saya saksikan puluhan ribu datang hanya untuk kesembuhan, hanya untuk mujizat. Kalau firman diberitakan tidur kabeh Pak. Begitu mujizat diberitakan, dipraktekkan, waduh semua ada semangatnya luar biasa. Itu terjadi Pak Hari.
Zaman sekarang itu model-model gitu tuh banyak. Banyak, Jumpai ya. di Sum-Sum itu banyak, saya ditarik di Sum itu ternyata, waduh, pendetanya mengatakan harus sembuh, pendeta mengatakan aku harus mengatur Tuhan, Tuhan harus menuruti saya, macam-macam ajaran seperti itu. Soal Tuhan itu jadikan sapam, Tuhan itu jadikan jokosnya dia, menurut dia. Kita sebagai anak Tuhan itu nurut pada Tuhan, bukan Tuhan menurut kita. Seringkali terbalik-balik sekarang Pak Pendeta ngajarkan, aku mau bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, bagaimana supaya ada terobosan, supaya Tuhan tuh mau nolong saya. Saya oyak Tuhan. Saya begitu goncang-goncang Tuhan supaya Tuhan nurut. Itu kurang ajar, luar biasa. So. Sangat-sangat kurang ajar. Tidak sembuh, saudara. Terus saya punya famili itu penyakit sebagai kanker. Ada 10 pendeta, dia ini sungguhan, Bu. 10 pendeta dia mau mendoakan. Kalau sudah fair-fairan 10 itu Pak, doa bersama, Pak. Tidak mau, satu-satu dia datang. Satu-satu masuk. Dalam nama Yesus, 1 bulan sembuh. Satunya lagi masuk. Dalam nama Yesus, 2 minggu sembuh. Waduh, 10 pendeta, 10 lubangnya beda-beda. Rasanya hebat semua. Terus akhirnya 2 minggu mati. Mati 2 minggu. Dan mati itu, saudara, saya ketemu dia itu kan famili saya. Saya ketemu dia, saya dengar doanya sendiri. Dan saya tahu dia berdoa demikian. Tidak merasa malu gitu, Pak. Tidak ada rasa malu gitu loh. Ini orang kan, orang Jawa rai gedek. Gitu. Rai gedek itu apa ya? Tidak malu, omongnya, statementnya tidak berlaku tuh isi gue. Enggak. Pastinya Tuhan itu kejadian mainan gitu loh. Sementara dia kesana lagi, jadi enak-enak. Kalau pas cocok, waduh, mau di blow up sama dia. Pas cocok 1000 khotbah, 1000 orang disembuhkan, 1 cocok, dibesar-besarkan sama dia hebat. 90 tidak cocok, diem mulut itu. Tidak banyak. Ketemu sama saya, dia ketemu saya cuma mantuk-mantuk gini, bunyi-bunyi. Tidak ada rasa izin. Kalau saya segitu, tidak lebih beda ketemu, izin ngomongan saya. Kalau saya bilang, Bu, mungkin nanti seminggu lagi dapat uang 100 juta. Tidak terjadi. Saya tidak akan kesum lagi, Bu. Izin Bu Pungki. Karena omongan saya tidak berhasil. Itu kalau memang betul-betul hamba Tuhan. Maka itu jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan, kalau nggak tahu apa jangan ngomong. Itu Pak Hari hadapi orang-orang demikian, banyak model-model demikian. Cuma Pak Hari jangan pernah aduh kaget-kaget. Enggak, ya memang itu sudah kejadian dinubuatkan Alkitab. Memang harus terjadi demikian memang. Banyak nabi palsu muncul dan orang senang Bu Pungki. Senang Pak Hari kalau sudah ada ini ada kebaktian kapan kesembuhan, waduh berbondong-bondong, ribuan orang datang tuh, kepingin sembuh dokter nggak payu Pak Ari, nggak payu dokter, siapa pakai dokter, dijamah gitu sembuh, rumah sakit tutup penelak mari, nggak usah ke rumah sakit, ke sana semua, itu terjadi. Kalau pengajaran keras-keras gini, model keras menegur dosa keras-keras gini, aduh, telinga gak enak rasanya. Ambil kuping saya panas kabeh dilokno. Gak mau dengerin. Banyak terjadi gitu. Memangnya model gitu itu Pak Hari yang bisa saya berikan pengalaman saya Bu Pungki. Ya, Ada lagi yang lainnya bisa bersaksi? Pertanyaan lagi? Ini Ibu Iren yang belum bersuara ini. Ibu Iren mau menambah, mau bertanya? Angie, saya Angie. Baik. Kalau nggak ada lagi, saya hanya sedikit. Tadi Pak Liman menyinggung beberapa hal ya, yang buat saya pribadi itu sangat menarik dan itu merupakan suatu teguran halus buat kita. Bagaimana kita bersikap dalam ibadah. Jangan seenak dhewe. Dulu saya ingat sekali Pak Hari pernah menegur seseorang, orangnya marah. Kalau memang kita sedang ibadah ya ibadah benar sikap kita ya, karena yang hadir itu Tuhan loh. Jadi jangan seperti dianggap nonton TV. Benar. Terus tadi juga disinggung Pak Liman mengenai malaikat. Malaikat itu berdosa dinengke wae sama Tuhan, dibiarin aja, tidak dicari. Tapi kalau manusia berdosa dicari, mana kamu? Telanjang pun dibuatkan baju, coba ada. Berarti manusia ini memang dianggap mulia oleh Tuhan, bersyukur. Terus olahraga, ini saya hanya singgung sedikit-sedikit, tapi itu sebenarnya merupakan materi buat Pak Liman untuk mendidik kita, mengajar kita, membimbing kita.
supaya bagaimana sikap kita ibadah benar-benar. Kalau perlu, sebentar, sorry sebelum masuk ke olahraga. Kalau perlu kan ada, saya mesti mengejar hamba Tuhan, apa temanya. Kalau temanya belum sempat diketik oleh Pak Tony, nggak apa-apa Pak, sini nanti saya tambahkan di bawah. Karena apa sih sebenarnya dengan tema itu, mari sebelum kita ibadah, kita baca, kita buka Alkitab, kita ikut membaca. Oh maksudnya ini. Dengan demikian nanti pada saat entah saya membaca, entah Pak Hari membaca, atau Pak Liman sendiri, pembicara sendiri yang membaca, kita selayaknya juga ikut membaca, bersuara. Karena telinga kita mendengar bukan dari orang lain, tapi dari suara kita juga. Meskipun di mute, ya. Itu membaca. Kita tertib. Kalau di gereja kan ibadah kan membaca, mari bangkit berdiri, kita sama-sama membaca. Pria yang ganjil, wanita yang genap misalnya. Tapi seyogianya kalau kita ikut membaca berarti kita menyimak. Kemudian mengenai olahraga tadi, juga ibadah itu bagaikan seorang atlet yang berlatih tiap hari. Jadi kalau kita mau jadi juara ya berlatihlah tiap hari, melatih nafas, melatih ini, melatih itu, melatih ketangkasan. Kita ibadah itu sebab nantinya pada saat kita di surga tidak lagi ada firman. Adanya hanya puji-pujian. Jadi ibadah ini tempat kita berlatih, nanti kita di surga. Kita akan mendapat kemenangan. Sudah kita berlatih tiap hari dengan ibadah yang benar, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Masuk surga, sudah tidak ada firman. Bukan berarti firman tidak perlu. Di dunia ini, firman sangat dibutuhkan supaya tahu bagaimana sih beribadah, bagaimana sih memuji Tuhan. Setiap yang bernafas, di dalam Mazmur 150 dibilang, setiap yang bernafas memuji Tuhan. Jadi itu telah memuji. Kalau tidak bisa ya mengaminkan saja. Menyembah itu kita yang mengarang sendiri puji-pujiannya, itu kata-katanya. Jadi dengan demikian kita menjadi juara. Masuk surga, sudah nggak pusing lagi, sudah terbiasa. Jangan menyepelekan, ibadah di Zoom. Di Zoom ini Tuhan hadir. Tuhan hadir. Yang menonton adalah Tuhan. Dan nanti yang memberkati Tuhan. Jadi jangan disambi. Ada juga yang misalnya saya ada ibadah tempat lain, saya lihat dua tontonan. Jadi lihat dua tontonan bukan sedang ibadah. Pastikan salah satu. Jangan disambi. Nanti nggak fokus. Makanya dengan adanya Pak Liman membuat ibadah seperti ini, saya senang juga ya. Senang sekali, maksudnya mari bangkit. Nah nanti mungkin Pak Liman suatu ketika akan membahas satu persatunya Pak. Bagaimana kita seharusnya bersikap, bagaimana waktu puji-pujian, bagaimana waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar aja, ngomong, bicara, bersuara. Suara. Bisa dahsyat, tapi Tuhan senang. Kita belum minta aja dikasih. Iman memang tetap harus beriman, sakit beriman. Tuhan tuh mampu menyembuhkan, meskipun Tuhan tidak menyembuhkan saat itu. Saya sendiri Pak, penyakit ini dalam nama Yesus, pendeta angkat tangan sembuh. Beberapa hal, ada yang sembuh 6 bulan, ada yang setahun sembuh. Tapi sekarang ini sudah jalan 4 tahun, kaki saya belum sembuh. Saya diingatkan oleh tadi Pak Liman cerita juga, saya juga diingatkan Roh Kudus, kiranya kasih karunia aku bagimu cukup. Udah saya nikmati Pak. Saya masih bisa ibadah dengan begini, duduk. Jadi saya meskipun kaki kadang-kadang pincang, salah posisi saya kram. Saya nikmati. Sudah banyak kok anugerah karunia yang kita terima. Jadi kita nggak usah ngeluh. Tapi kalau minta kesembuhan, ya kita memang harus beriman bahwa Tuhan itu sanggup, mampu. Soal sembuh dan tidak urusan Tuhan. Tapi iman kita pada Kristus tetap harus. Banyak hal yang bisa saya serap dari Pak Liman malam ini, dan kiranya ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bu Bungki. Bagus ya, firman Tuhan. Itulah itu yang saya maksud Bu Bungki. Saya kalau sakit pun ya saya minta sama Tuhan kesembuhan, tidak mungkin minta kesembuhan sama Tuhan. Tuhan ini aku sakit. Tapi kalau nggak dikasih kesembuhan ya sudah. Terima kasih sama itu maksud. Tapi saya juga berusaha, seperti saya juga berusaha pergi ke dokter, minum obat, cari ini, cari ya memang usaha manusia. Tapi usaha itu bukan karena kehebatan kita, karena Tuhan.
Kalau dicari ini, cari itu tidak sembuh, ya sudah Ya Tuhan. wes. Ya. Sudah. Tapi nggak perlu apa ya? Bukan fatalisme, enggak. Kita berusaha. Tapi Ya. last minute, katanya Tuhan, raja itu apa ya? Seorang raja pun mereka-reka, tapi keputusan terakhir di tangan Tuhan. The last minute, bahasa Inggrisnya kan gitu, the last minute Iya. itu ada total depending on the God. The last minute, you know? Ada seorang raja bisa menduga-duga, seorang raja bisa rencana-rencana, tapi keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Nah, itu yang jadi masalah orang, Pak. Seringkali keputusan terakhir itu tidak terima. Keputusanku yang boleh, bukan keputusan Tuhan. Itu Ya. jadi persoalan. Kalau kita pasrah sama Tuhan, Tuhan sakarmu, bahasa Jawanya kan gitu. Monggo kerso. Sakarmu itu berarti ya wis. Suka-sukamu Tuhan, ya. Sakarmu kon kasih piro sakarmu ya wis. Terima kasih Bu Mungki. Responnya firman Tuhan. Begitu Ini ada Anggi ya. Iya, Ya, nanti Anggi bantu doa ya, Anggi ya, buka kamera dong. Pak Liman sampai jam berapa? Sudah selesai ya, ini ya sudah ya. Jam sudah selesai. Ada lagi tanya? Ada lagi, Anggi. Tanya. Ada yang mau tadi masalah di 2 Timotius 2. Anggi terlambat ya, nggak apa-apa. Tapi atau mungkin Anggi mau menambah dari pembicaraan kita, mungkin menambah atau tanya. Maaf Bu, Ibu tadi agak telat tadi, jadi nggak tahu sampai mana. Belum menyimak ya. Oh iya. Sekali lagi Bu Iren. Bu Iren ini dari Surabaya ya? Surabaya apa Malang? Jawa Timur juga ini Bu Iren. Surabaya dia. Surabaya ya? Iya. Ibu Nana? Mbak Nana? Tidak. Baik, kalau tidak ya sudah. Kita akhiri nanti. Berarti masih ada ayat sisanya berikutnya ya Pak Liman? Iya. Lanjut. Oke, sudah semua sudah ya. Minta izin ya Bu Mongki ya. Saya enggak ikut. Pak Liman salam ya buat Ibu ya. Ya, Nyonya Selamat Vela. ulang tahun, sehat, birthday, panjang ya. umur, diberkati selalu. Ya terima kasih berkatnya Pak Liman. Ini buat istrinya Pak Leman. Terima kasih. Salam buat Ibu ya, Pak Leman. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mau angkat pujian terlebih dahulu. Nanti Anggi bisa bantu ya doa untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Boleh Anggi? Anggi. Oke, siap. Oke, terima kasih. Yesus yang terbaik, manis. Hanya Engkau Tuhan Yesus andalan kami, hanya Engkau harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu dan Engkau meneguhkan kami, memperkuat kami. Engkau menambah-nambahkan hikmat marifat kepada kami, Engkau menambah-nambahkan berkat rohani pada kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Engkau Allah yang luar biasa. Terus bersama-sama kami pada saat kami beribadah, pada saat kami tidak beribadah, pada saat kami beraktivitas, pada saat kami berjalan dimanapun Engkau bersama kami. Kami bersyukur punya Allah seperti ini. Kami bangga memiliki Allah seperti ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan merema di dalam hati kami. Dan biarlah kami mampu melakukannya Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Tapi inilah kekuatan kami. Supaya kami tidak merasa sakit kalau ada yang menyakiti. Tapi kami memperoleh kemenangan. Tetap memperoleh kemenangan bersama Engkau. Kami berani. Karena Engkau sudah melengkapi kami dengan senjata yang luar biasa. Yaitu senjata firman Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu Pak Liman yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Pakai dia terus sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai terus dia Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun dia berada, dia akan tetap berdiri bersama Engkau Tuhan. Engkau terus mengurapi rumah tangganya, keluarganya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Istrinya yang saat ini sedang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi bagi istrinya Tuhan. Biarlah istrinya memperoleh juga berkat yang luar biasa. Mendampingi suami, anak-anaknya Tuhan. Dan juga
apapun yang dilakukannya berhasil karena Engkau campur tangan di dalam keluarga ini, dalam kehidupan keluarga Pak Liman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, berikan kemampuan kepada Ibu Liman Tuhan, supaya Ibu Liman sebagai istri, sebagai ibu mampu melakukan tugas-tugasnya, dan semua itu bisa mampu karena Engkau yang memampukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Kami juga berdoa saat ini untuk Pak Hari Tuhan, apapun yang dialami Pak Hari Tuhan, biarlah Pak Hari berserah kepada-Mu Tuhan. Yang kami percaya, kami beriman kepada-Mu bahwa Engkau sanggup memulihkan kesehatan Pak Hari. Hanya Engkau Tuhan yang mampu memulihkan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, oleh karenanya campur tangan-Mu, kami butuh campur tangan-Mu pada saat Pak Hari nanti melakukan operasi Tuhan, operasi untuk punggungnya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang melakukannya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memulihkan, menyembuhkan. Alat-alat yang dipergunakan Engkau urapi. Dokter dan para suster yang melakukan juga Engkau urapi Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menuntun mereka Tuhan, memberkati mereka. Bahkan obat-obat yang akan diminum ataupun disuntikkan Tuhan, Engkau juga mengurapinya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biar Pak Hari mengalami mujizat. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Masih ada mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga untuk rumah tangganya Tuhan, mari Engkau berkati Tuhan Pak Hari, istri dan anak-anaknya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga mamanya Tuhan yang bersama-sama dengan Pak Hari. Engkau berikan kemampuan kesehatan Tuhan, hikmat marifat Engkau tambahkan kepada keluarga ini, kepada Pak Hari Tuhan sebagai kepala keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Pak Hari yang memiliki kerinduan untuk memuliakan nama-Mu melalui Zoom, melalui YouTube-nya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati Pak Hari. Biar cara ini akan lebih menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pakai Pak Hari Tuhan untuk memperluas kerajaan melalui Zoom maupun YouTube yang dikelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai Pak Hari Tuhan. Engkau berikan kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Engkau terus bersama Pak Hari dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Nana Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau menyelesaikan. Kami sungguh percaya dan meyakini dan beriman kepada-Mu. Apa yang mesti kerinduannya Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan Ibu Nana pendamping yang berasal dari Engkau. Yang pendamping yang benar-benar takut akan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kesetiaannya di dalam hadir dalam ibadah ini tidak sia-sia. Engkau sendiri yang memberitakan semuanya kepada Bu Nana, sehingga Bu Nana semakin lekat erat dengan. Terima kasih. Dan kalau tadi Tuhan, Kau juga melihat kegiatan, keaktifan, kesungguhan Ibu Nita Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau juga memberkati Ibu Nita dalam kerinduannya akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau sendiri menambah-nambahkan berkat-Mu, menambah-nambahkan bukan hanya pengetahuan, tapi berkat yang luar biasa yang melekat dalam hati, pikiran, dan rohnya Tuhan. Roh-Mu sendiri yang memimpin Bu Nita Tuhan. Dan juga Engkau berkati dalam Bu Nita mengelola panti asuhan Tuhan. Kalau saat ini Bu Nita merasa kurang sehat, ada batuk Tuhan, mari Tuhan Kau pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sendiri memulihkan, Kau sendiri menyembuhkan Bu Nita Tuhan. Sehingga Bu Nita semakin merasa sehat dan semakin merasa untuk berlari mencapai tujuan, mendengarkan sabda-Mu, mentaati perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga hadir bersama kami Tuhan, Ibu Kiren Tuhan, mari Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, Kau yang mengetahui Tuhan, mari Tuhan, Kau sendiri yang menyelesaikan semuanya, karena hanya Allah sendiri yang mampu menyelesaikan ini semua. Dimanapun Ibu Iren berada, biar menjadi saluran berkat. Biar Ibu Iren juga semakin taat akan Engkau, semakin haus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga saudari kami Tuhan, Anggi Silitonga. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia berada bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan terus berkati Tuhan. Biarlah anak-anak muda akan tetap semakin merindukan Engkau, merindukan hadirat-Mu, merindukan kuasa-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kuasa kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai terus Anggi dimanapun berada untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Pengurapan turun atas
anak-anak muda Tuhan. Juga untuk Wilson Tuhan, yang tadi juga hadir Tuhan. Dia anak muda, dia bersama-sama dengan grup anak muda Tuhan. Mari pakai dia sebagai alat-Mu yang luar biasa, meskipun dia masih muda Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Engkau sudah menghadirkan dia dan sudah mendengarkan firman-Mu. Dan firman ini sungguh luar biasa menjadi berkat bagi kami semuanya. Makasih ya Allah, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk new life, baik YouTube-nya, baik Zoom-nya Tuhan. Biarlah new life tetap eksis bersama Engkau. Biarlah new life menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Biarlah kami yang ada di dalamnya bergandengan tangan, memuji memuliakan nama-Mu, bersabda saling mengisi Tuhan. Mari Tuhan, sabda-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Biarlah di dalam new life ini Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa kepala Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang tidak hadir bersama kami saat ini Tuhan, Engkau sudah memberkati, Engkau pilih mereka, Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi semua yang mendengar, dimanapun berada Tuhan. Dalam untuk Pak Sony, Pak Tom, Pak Stevi, Pak Harun dan Nyonya, Ibu Ripka, Bapak Edi, Bapak Iman sendiri yang sudah bersama-sama dengan keluarganya saat ini, juga Bapak Efrianto, Pak Handoyo, Pastor Nelson, Pastor Berry. Mari Tuhan, melawat mereka semuanya. Dan yang juga kami sebutkan satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberikan kepada kami pembicara-pembicara yang luar biasa. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan Engkau sudah menjawab doa kami. Selanjutnya, Saudari Anggi, lanjut untuk berdoa bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Silakan Anggi. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami saling berkumpul, menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, melalui doa ini kami ingin terus memohon agar bangsa dan negara kami kiranya Engkau selalu melindungi dengan kasih yang tulus. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, hingga satukan kami semua dalam kasih suci-Mu untuk bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami ini. Tidak lupa kami juga ingin mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini mulai dari Presiden, anggota DPR, hingga para bawahannya. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran dan sifat adil dan sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai kehendak-Mu. Ya Bapa, demikianlah doa singkat dari kami ini yang panjatkan, kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan atas dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau selalu melimpahi kami berkat sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita tutup, kita sudahi ibadah kita pada hari ini dengan ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita terima berkat yang dari Allah kita, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus yang manis. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera, sukacita yang dari Allah Bapa dan dari Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah ini sebagai kasih setia Allah pada kita. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya menyinari setiap saat, menyinari kita semua. Dan juga pengurapan Roh Kudus sekarang sampai selamanya terus ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini istirahat kami bersama-sama dengan Engkau. Besok pagi kami berbangun kembali dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.